warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang walimatul urus atau pernikahan. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang faraid. Faraid itu adalah ilmu tentang pembagian harta pusaka. Dalam Al-Quran telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang diperbolehkan mengambilnya dengan jalan yang baik. Di antara harta yang boleh diambil ialah harta pusaka. Di dalam Al-Quran dan telah diatur cara pembagian harta pusaka tersebut dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan bermanfaat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Selanjutnya ada beberapa yang bersangkutan dengan harta pusaka, yaitu beberapa hak yang wajib didahulukan dari pembagian harta pusaka kepada ahli waris. Di antaranya yang pertama ada zakat, yang kedua ada biaya pengurusan mayat, yang ketiga ada utang, yang keempat ada wasiat, dan yang kelima ada ahli waris. Selanjutnya ada sebab-sebab pusaka dalam Islam. Jadi dalam agama Islam itu ada sebab-sebab pusaka mempusakai. Yang pertama kekeluargaan, yang kedua perkawinan, yang ketiga dengan jalan memerdekakan dari perbudakan, yang keempat hubungan Islam. Selanjutnya ada hijab atau sebab-sebab tidak mendapat harta pusaka. Jadi ada orang-orang yang tidak mendapat harta pusaka atau bagiannya itu menjadi kurang karena ada yang lebih dekat pertaliannya kepada si mayit daripada mereka tadi. Jadi mereka itu terhalang untuk mendapatkan harta pusaka. Yang pertama itu ada nenek sebab ada ibu, begitupun kakek sebab ada bapak. Selanjutnya ada saudara si ibu sebab ada anak, bapak dan kakek. Yang selanjutnya ada saudara sebapak sebab ada bapak, anak laki-laki, cucu laki-laki, dan saudara laki-laki sekandung. Selanjutnya ada saudara sekandung sebab ada anak laki-laki, cucu laki-laki, dan bapak. Selanjutnya ada sebab-sebab tidak mendapatkan harta pusaka. Yang pertama ada hamba, yang kedua ada pembunuh, yang ketiga ada murtad, yang keempat ada kafir, dan yang kelima adalah ahli waris. Selanjutnya adalah orang-orang yang boleh atau mungkin mendapat pusaka dari seseorang yang meninggal dunia. Ada 25 orang, 15 orang diantaranya dari pihak laki-laki dan 10 orang diantaranya dari pihak perempuan. Terus selanjutnya ada furudul muqaddarah atau ketentuan kadar masing-masing bagian. Yang pertama ada yang mendapatkan 1/2 harta, yaitu ada anak perempuan tanpa saudara, anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan sekandung atau sebapak, suami tanpa ada anak. Terus selanjutnya yang mendapatkan 1/4, yang pertama ada suami, ada anak, yang kedua ada istri tanpa anak, yang ketiga yang mendapat 1/8 harta, yang pertama istri ada anak, terus yang mendapat 2/3 harta, yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki, 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Terus ada saudara perempuan sekandung berbilang, saudara perempuan sebapak berbilang. Terus ada yang mendapat 1/3 harta. Yang pertama ada ibu tanpa ada anak dan cucu. Yang kedua ada 2 orang saudara seibu berbilang. Selanjutnya yang mendapatkan 1/6. Yang pertama ada ibu, ada anak atau anak dari anak laki-laki. Yang kedua ada bapak, ada anak atau anak dari anak laki-laki. Terus selanjutnya ada nenek tanpa ada ibu. Selanjutnya ada anak perempuan dari anak laki-laki. Selanjutnya ada kakek, ada anak atau anak dari anak laki-laki. Selanjutnya ada saudara seibu. Selanjutnya ada saudara sebapak. Terus ada yang menghabiskan semua harta atau semua sisa harta. Jadi sebagian ahli waris itu ada yang mendapat bagian kadar tertentu seperti 1/3, 1/4 dan tidak berhak lebih biarpun harta itu masih banyak sisanya. Tetapi ada bagian yang lain yang berhak mengambil semua harta atau sisa dari harta tersebut. Jadi orang yang berhak menghabiskan semua harta atau semua sisa harta itu sudah diatur menurut susunan yang tertera di bawah ini. Yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua ada cucu laki-laki, yang ketiga ada bapak, yang keempat ada bapak dari bapak, yang kelima ada saudara laki-laki sekandung,
Yang keenam ada saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang kedelapan ada anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Terus ada paman dari bapak sekandung atau sebapak. Terus ada anak laki-laki dari paman pihak bapak. Selanjutnya ada perempuan yang dapat menghabiskan semua sisa harta atau semua sisa harta. Jadi perempuan itu ikut menghabiskan semua harta atau semua sisa harta dengan saudaranya yang laki-laki, dengan menarik saudara perempuannya untuk mengambil semua harta atau semua sisa harta tersebut. Yang pertama ada anak laki-laki, yang kedua ada anak laki-laki dari laki-laki, yang ketiga ada saudara laki-laki sekandung. Sekian pemaparan materi saya pada hari ini. Semoga bisa dimengerti. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.